warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida, perwakilan dari tim Genzi Multimedia dan Dekavi Production. Di sini kami akan mewawancarai Kepala Program Jurusan Keahlian Desain Komunikasi Visual atau biasa kita sebut Dekavi. Kalian penasaran gak sih tentang apa saja ya yang dipelajari di jurusan ini? Bakal ada hal menarik apa ya? Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman, di sini kami sudah bersama dengan Bapak Ali Ismail, Eskom MPD, selaku Kepala Program Jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Boleh nih Pak, sharing-sharing ke kita mengenai jurusan DKV ini? Boleh saya mulai Pak? Iya, silakan. Oke. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai jurusan DKV? Menurut pendapat Bapak ya, tentang desain komunikasi visual ini, jurusan yang memang saat ini sangat dibutuhkan industri, apalagi di era digital ini. Komunikasi itu sudah link and match sama visual gitu. Bisa dibayangkan kalau komunikasi hanya teks aja, nggak ada visual, atau hanya audio saja tidak ada visual. Contoh, kalau kita menggunakan WhatsApp aja yang tadinya komunikasi hanya teks, sekarang ada emoticon, ada apalagi stiker-stiker gitu. Itu artinya di sini peran jurusan desain komunikasi visual itu sangat penting di era digital ini gitu. Oke. Selanjutnya ya Pak, apakah ada perubahan yang signifikan mengenai jurusan DKV yang sebelumnya multimedia kemudian berubah setelah diterapkannya kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Perubahannya itu hanya sedikit saja. Hanya kalau dari spektrum atau rumpunnya dulu multimedia di rumpun teknologi. Tapi sekarang desain komunikasi visual itu ada di rumpun seni. Jadi memang yang diutamakan adalah nilai seninya. Jadi nilai seni kalian, bentuk konsep kalian dalam seni layoutnya itu yang paling diutamakan. Jadi kan sekarang apalagi untuk aplikasi itu sudah sangat banyak sekali ya, aplikasi yang mudah gitu kan, yang instan. Hanya sekarang tinggal nilai estetikanya yang kalian ungkapkan dalam bentuk visual, itu yang mungkin perbedaannya. Juga kalau dalam strukturnya dulu di multimedia itu masih ada animasi, tapi kalau sekarang nggak ada animasinya. Jadi memang didasari dengan sketsa dan gambar kan ya, secara manual. Terus kemudian dasar DKV-nya. Nah, itu aja sih, sebenarnya nggak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Hampir-hampir sama, hanya di multimedia dulu ada animasi, terus di DKV menjadi pelajaran tambahan aja animasi itu. Jadi lebih mendalami desain grafisnya gitu kali ya? Iya, desain grafis yang statis. Bahkan di videonya yang dulunya di multimedia itu teknik pengolahan audio video, sekarang menjadi videografi, jadi tanpa audio. Jadi audionya nanti improve kalian sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, apa saja yang akan dipelajari di dalam jurusan desain komunikasi visual ini? Nah, yang tadi ya Bapak sedikit sampaikan, di kelas 10 sketsa dan gambar, ada dasar DKV. Nanti di kelas 11-nya, nah ini udah hampir sama dengan multimedia, ada fotografi. Jadi khusus fotografi itu kurang lebih 10 jam. Kalian belajar menggunakan alat kamera, terus kemudian angle dan sebagainya, itu di fotografi. Kemudian nanti ada pelajaran tambahan tuh baru, kalau misalkan di sini mau dimasukkan ke pemrograman bisa jadi, atau ke animasinya bisa jadi juga. Pemrograman tambahan di kelas 11 itu. Kemudian nanti di kelas 12-nya ada videografi, khusus ke camrec, khusus ke pengambilan video. Seperti itu kurang lebih. Kayaknya di jurusan DKV ini kayaknya lebih luas lagi gitu ya Pak ya? Iya lebih luas. Ya, jadi kalian harus bisa improve sendiri ya. Misalkan yang nggak ada di DKV, tapi di multimedia ada seperti animasi, mungkin nanti menjadi pelajaran tambahan, atau di audionya, pengolahan audio, nanti mungkin menjadi pelajaran tambahan.
atau di pemrogramannya. Kalau dulu di multimedia ada pemrograman dasar di kelas 10, sekarang nggak ada. Adanya di informatika ya. Nah itu udah include. Jadi kalian harus bisa mengembangkan sendiri nanti improvisasinya. Jadi ini benar-benar dikhususkan lagi, DKV itu benar-benar khusus, dia ngedesain untuk visualnya aja gitu. Kalau video ngedesain untuk videonya saja gitu. Jadi dikhususkan, lebih dikerucutkan lagi. Kalau dulu kan multimedia luas, masih ada pemrograman, masih ada animasi, masih ada audio video. Kalau sekarang memang dikhususkan gitu. Untuk visualnya. Oh visualnya aja, kamu udah khusus membuat visualisasi gambar seperti itu, videonya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa yang membuat jurusan DKV ini menarik bagi calon siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni dan desain ini? Ya tentu menarik ya, karena ini berkaitan dengan seni. Kayak gitu, seni. Jadi nilai estetika seseorang tuh berbeda-beda. Contoh aja di cover buku ini ya, yang ada di perpustakaan ini. Ini kan hasil dari visual orang-orang desainer ya, desainer. Jadi kalian dari anak DKV 1, DKV 2, DKV 3 ini senantiasa berkompetisi mengungkapkan ide-idenya dalam bentuk visual. Pasti berbeda-beda. Misalkan hasil-hasil punya orang dulu kan, contoh-contoh kita pelajari, tapi nanti dari contoh-contoh yang kalian pelajari terkonsep di dalam pikiran, kalian bisa improvisasi, mencurahkan gitu ya ide-ide kalian dalam bentuk visual sendiri secara mandiri gitu. Awalnya dari melihat konsep-konsep yang sudah ada, jadi akan sangat menarik sekali. Jadi perbedaan-perbedaan, jadi banyak perbendaharaan di antara kalian. Misalkan nih Bapak kasih contoh, coba kalian desain warna logo DKV atau bahkan bentuk logo DKV beserta filosofi warnanya. Pasti orang yang kreatif itu akan menghasilkan desain dan warna yang berbeda-beda, ya kan? Nah sementara ini sekarang hanya ada orange, terus kemudian coklat, biru gitu kan. Siapa tahu kalian bisa berekspresi yang lebih keren lagi dan filosofi maknanya masuk. Contohnya gitu. Jadi akan sangat menarik dalam desain komunikasi visual itu. Kita bisa mencoba hal-hal baru gitu ya Pak. Betul. Di dalam jurusan ini. Oke Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Itu dia teman-teman pembahasan mengenai jurusan DKV ini. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pembahasan kami mengenai jurusan Desain Komunikasi Visual yang ada di SMKN 1 Bojonggede. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Anida pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.